Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di sebuah pesawat luar angkasa yang melayang lebih dari 3000 tahun cahaya dari bintang pengrajin. Haruskah saya pergi atau tidak? Luo Feng masih bertanya-tanya. Haruskah saya menggunakan armor force-ku? Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng memikirkannya selama lebih dari 6 jam. Banyak ide muncul di kepalanya, tetapi semuanya diveto. Aku akan pergi. Dia akhirnya memutuskan. Setelah beberapa saat, tubuh Mosa lepas landas dengan binatang bertanu kemas dan tubuh lautan terpencil. Luo Feng saat ini memiliki total 6 harta sejati, yaitu Menara Bintang, Peta Bintang, Sayap Siwu, Armor Force, Armor Raja Emas, dan Sungai 9 Harimau. Kali ini, dia mengirim binatang bertanu kemas dengan membawa 3 harta sejati, yaitu Armor Force, Sayap Siwu, dan Sungai 9 Harimau. Rencananya, Armor Force akan digunakan binatang bertanu kemas untuk menahan api, sementara Sayap Siwu dan 9 Sungai Harimau akan digunakan untuk melarikan diri. Adapun Armor Raja Emas dan Peta Bintang, mereka tidak berguna dalam keadaan ini. Di dalam ruang yang luas di bintang pengrajin, terdapat pusaran air luar angkasa yang tak terhitung. Tubuh Mosa melayang di langit dan menatap bintang pengrajin di kejauhan. Saya harus mendapatkan logam hitam keempat. Jika master pengrajin ada di sana, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Untungnya, dia kebetulan ada di luar dan 3 kesatria alam semesta sedang beristirahat. Aku mungkin perlu menunggu selamanya jika aku melewatkan kesempatan ini. Gumam Luo Feng. Aku harus pergi. Bahkan jika saya gagal dan kehilangan Armor Force, masih ada kemungkinan saya bisa mendapatkannya kembali ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan. Lagi pula, master pengrajin tidak akan bisa menggunakannya, bahkan jika dia mendapatkannya. Selain itu, guru Sui Zhanke mungkin juga ikut campur. Armor Force dibuat olehnya dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan armor itu kembali, pikir Luo Feng. Setelah mempertimbangkan semua ini, Luo Feng memutuskan untuk pergi. Tubuh Mosa memindahkan dirinya ke bintang pengrajin dan memasuki gunung pengrajin. Setelah teleportasi lagi, dia berpengalaman. Sekarang, dia telah menggunakan teknik warisannya domain untuk memasuki gua sebelumnya dan sekarang masuk lebih dalam. Setelah melakukan domain 100 kali, dia tiba di bagian terdalam dari lereng gunung. Seekor binatang bertanduk kemas setinggi 3 kaki melayang di udara menatap labu hitam yang dihubungkan oleh 36 rantai. Mulut labu mengeluarkan api tak berujung yang begitu kuat sehingga bisa mengubah harta biasa menjadi abu. Tubuh binatang bertanduk kemas telah melakukan Dewa Bumi, transformasi Dewa Binatang, dan amplifikasi teknik warisan dan telah mencapai batasnya. Aku mengkonsumsi kekuatan dewa, sementara tubuh lautan terpencil memasok kekuatan dewa. Tubuh binatang bertanduk kemas dan tubuh lautan terpencil bersama dengan Armor Force, aku pasti akan mendapatkan logam hitam keempat sekarang, kata Luo Feng. Tubuh binatang bertanduk kemas menyusut seukuran kepalan tangan. Siu, dia terbang menuju mulut labu. Labu hitam itu tingginya 10 kaki dan mulutnya seukuran kepala manusia. Dia memasuki labu. Di dalam, tubuh binatang bertanduk kemas segera merasakan panas api yang mengerikan. Labu hitam digunakan untuk mengeluarkan api bagi master pengrajin untuk membuat senjata. Api itu tidak ada habisnya. Binatang bertanduk kemas menjadi 3 kaki panjangnya dan mendorong Armor Force dengan membakar tubuh dewa yang memaksimalkan pertahanannya. Hahaha, bagus.
Armor Force benar-benar mengesankan. Meskipun apinya dahsyat, itu melemah hanya 1/10.000 dari kekuatan aslinya. Itu masih memakan tubuh dewaku, tetapi tidak memiliki efek nyata sekarang. Mungkin hanya 20% dari tubuh dewaku yang akan hilang ketika saya mendapatkan logam hitam dan pergi. Gumam Luo Feng. Siu, binatang bertanduk emas itu terjun. Tubuh dewa juga dikonsumsi secara bertahap. Namun, setelah beberapa saat, tubuh lautan terpencil mulai mentransfer kekuatan dewa dari cincin dunia untuk memulihkan tubuh binatang bertanduk emas, dan itu kembali ke 100%. Siu, Luo Feng terus menyelam. Ruang di dalam labu itu tidak besar, memiliki diameter sekitar 6.000 mil, dan tubuh binatang bertanduk emas mencapai dasar dengan cepat. Namun begitu dia mencapai dasar, dia mulai menyerah pada panasnya. Nyala api di dasar labu lebih mendesis daripada di tempat lain. Ternyata itu adalah inti dari api itu. Apinya berkilauan ungu. 97%, 94%, 91%, 88%. Tubuh dewanya sedang dikonsumsi dengan cepat. Tidak, aku harus cepat. Binatang bertanduk emas mencapai dasar, di mana ada banyak material. Dia meraih logam hitam keempat. Wang! Ada cahaya hitam yang meredup pada logam hitam dan material di bagian bawah. Binatang bertanduk emas tidak dapat menangkap logam hitam dengan semua cahaya hitam terintegrasi. Melolong, binatang bertanduk emas melihat ke bawah. Api menjalar ke dalam dasar labu melalui ukiran di cahaya hitam. Energi terakumulasi di bagian bawah. Rupanya itu adalah segel ukiran yang digunakan untuk menyimpan energi, dan bahannya disegel di bawahnya. Mencoba menghentikanku dengan menggunakan segel ukiran tanpa master. Hancurkan, kata Luo Feng. Saat Siwu memangkas cahaya hitam itu, segera cahaya hitam terpotong menjadi dua. Kukunya meraih logam hitam itu dan dia menelannya. Kekuatan dewa mengenalinya sebagai tuannya, dan informasi yang terkandung di dalam logam hitam ditransfer kepadanya. Saatnya pergi. Binatang bertanduk emas tidak berani ragu-ragu. Tubuh dewanya turun menjadi hanya 62%, dan tubuh lautan terpencil hanya 68%. Siu, binatang bertanduk emas, menyusut seukuran kepalan tangan dan terbang keluar dari labu. Melalui mulutnya, dia mendarat di atas batu. Akhirnya saya mengerti, kata binatang bertanduk emas gembira. Tiba-tiba sejumlah besar kekuatan datang. Binatang bertanduk emas ketakutan. Oh tidak! Memotong segel ukiran memperingatkan master pengrajin. Dia kembali ke rumahnya untuk melihat apa yang terjadi, kata binatang bertanduk emas. Kamu berani mematahkan ukiranku? Sebuah suara kuno meraung. Sebuah lengan raksasa turun melalui semua api, dan binatang bertanduk emas ditangkap. Binatang bertanduk emas merasakan tekanan menekannya. Tubuh dewanya dengan cepat dikonsumsi. 50%, 42%, 36%. Pasok energi. Tubuh lautan terpencil. Binatang bertanduk emas menjadi cemas. Tubuh dewanya dengan cepat dipulihkan oleh energi dari tubuh lautan terpencil. Ketika telapak tangan berhenti mengarahkan kekuatan, tubuh lautan terpencil telah menggunakan kekuatannya sepenuhnya, dan kekuatan dalam tubuh binatang bertanduk emas hanya tersisa sebesar 42%. Lengan berbatu itu menggenggam binatang bertanduk emas. Ada suara gemuruh. Dia adalah master pengrajin, dan konsepsi yang terkandung dalam gerakan itu sudah cukup untuk memusnahkan master alam semesta biasa. Kamu bertahan dari genggamanku dan hanya mencuri bahan yang tidak berguna. Aku akan mengampuni hidupmu, kata master pengrajin. Ruang itu dibalik. Binatang bertanduk emas merasakan ruang dan waktu di sekitarnya berubah, dan dia sudah berada di luar angkasa, di sekitar bintang pengrajin. Ketika dia mulai melihat hal-hal dengan jelas lagi di depan salah satu pusaran air raksasa. Ada 98.200 lubang cacing. Dua di antaranya mengarah ke tempat-tempat di tanah ekstremis.
kata Master Pengrajin yang berbentuk raksasa dengan tinggi 6 juta mil. Raksasa itu melemparkan binatang bertanduk emas itu ke salah satu pusaran air raksasa yang membawa sebuah tablet bertuliskan Tanah Ekstremis di atasnya. "Aku telah memberimu kesempatan untuk bertahan hidup," kata suara itu masuk ke dalam pikiran Luo Feng saat binatang bertanduk emas itu dilemparkan melalui pusaran air luar angkasa. Binatang bertanduk emas terlempar ke pusaran air luar angkasa dan Master Pengrajin, raksasa gunung yang setinggi puluhan juta mil, berdiri dengan tenang di udara mengamati pusaran air luar angkasa yang akan mengarah ke Tanah Ekstremis. Master Pengrajin adalah raksasa gunung jutaan mil dengan banyak lengan kaca raksasa mencuat darinya. Pada satu tampilan akan terlihat setidaknya ada 100 lengan raksasa. Selain itu, wajah batu gunung itu memiliki sepasang mata yang sangat besar. "Binatang bertanduk emas, jangan salahkan saya jika Anda terjebak di Tanah Ekstremis selama triliunan tahun." Master Pengrajin menatap pusaran air dan melanjutkan berkata, "Semua ini adalah instruksi guru tamu gunung yang duduk." Master Pengrajin tidak bisa menahan nafas lembut. Kasihan kawan. Harapan tamu gunung yang duduk akan selalu menjadi perintah Master Pengrajin. Dia akan melaksanakan perintahnya tanpa gagal. Kembali di masa mudanya, dia bersemangat, membuat senjata dan sangat berbakat dalam aspek ini. Selama tahap paling awal kelahiran alam semesta, ketika sangat sedikit bentuk kehidupan yang ada, Master Pengrajin sudah menjadi kesatria alam semesta. Suatu ketika, saat membuat senjata, tamu gunung yang duduk kebetulan duduk di sampingnya dan melihatnya bekerja. Saat itu dia sangat marah. Bagaimana keahliannya dalam membuat harta karun dilihat oleh makhluk hebat lainnya yang mungkin mengambil keahliannya secara diam-diam. Meskipun marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, pada saat itu tamu gunung yang duduk sudah menjadi makhluk tertinggi alam semesta. Kekuatannya untuk mengendalikan alam semesta di sekitarnya bisa membuat Master Pengrajin tidak bisa bergerak. Setelah itu, tamu gunung yang duduk memberikan 2 sen miliknya untuk keterampilan membuat senjata Master Pengrajin. Memuji jasanya tetapi juga menunjukkan kekurangannya. Dia bahkan memberi petunjuk tentang bagaimana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pembuatan senjatanya. Master Pengrajin selama periode itu, tamu gunung yang duduk yang kesepian telah tinggal di planet Master Pengrajin, di mana Master Pengrajin masih bukan siapa-siapa dan belum mendapatkan reputasinya. Kadang-kadang tamu gunung yang duduk akan memberinya beberapa petunjuk. Ini telah memungkinkan keterampilan Master Pengrajin meningkat pesat. Bahkan pemahaman hukumnya menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Akhirnya, dia mencapai terobosan dan mencapai tingkat master alam semesta. Keterampilannya dalam membuat senjata juga mencapai standar yang sangat tinggi. Keterampilan Anda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bimbinganku tidak lagi berguna. Apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda untuk menemukan dan mengalaminya, kata tamu gunung yang duduk saat itu. Tamu gunung yang duduk telah meninggalkannya setelah itu. Dari awal sampai akhir, tamu gunung yang duduk tidak menyebutkan apapun tentang menjadikannya seorang murid. Dia juga tidak mengajarinya teknik kultivasi dan juga tidak memberikan harta sejati kepada Master Pengrajin. Bantuan tamu gunung yang duduk hanyalah tinggal di planetnya untuk waktu yang lama untuk membimbingnya dalam meningkatkan keterampilannya dalam membuat senjata. Tetap saja, Master Pengrajin selalu menggunakan salam guru tamu gunung yang duduk. Dalam hatinya, dia menganggap tamu gunung yang duduk sebagai gurunya. Ada beberapa kesempatan di mana dia meminta tamu gunung yang duduk untuk menjadi gurunya, tetapi tamu gunung yang duduk tidak responsif. Ketika tamu gunung yang duduk memberi instruksi kali ini, dia pasti akan melakukan tugasnya sebaik mungkin dan benar-benar tanpa sedikit pun penundaan. Kasihan, tapi kau orang yang beruntung, keluh Master Pengrajin sambil menghela nafas. Guru tamu gunung yang duduk telah menetapkan ujian untuk Anda, untuk melatih Anda. Saya pikir itu berarti dia menganggap Anda sebagai muridnya. Namun,
guru tamu gunung yang duduk memiliki harapan yang sangat tinggi. Jika Anda tidak dapat melakukannya, kamu akan terjebak di tanah ekstremis untuk selama-lamanya. Master pengrajin menghela nafas lagi. Detik berikutnya, makhluk besar itu lenyap ke luar angkasa dan kembali ke bintang pengrajin. Di tempat lain, sesaat kemudian, ketiga murid master pengrajin terbang ke bawah menuju kaki gunung pengrajin, di mana lebih dari 500 kesatria alam semesta dan makhluk abadi semuanya diberkahi dengan bakat membuat senjata berlutut menunggu. "Guru telah kembali!" teriak salah satu dari tiga murid. "Guru telah kembali!" kata yang lain. "Kalian semua harus mulai bersiap dengan cepat. Segera guru akan menguji kalian semua. Hanya mereka yang lulus ujian akhir yang bisa menjadi murid guru." Setelah mendengar teriakan itu, semua orang melihat ke kejauhan dengan ekspresi terkejut dan gembira. Dari gedung-gedung, kesatria alam semesta dari banyak ras bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. "Cepat, master pengrajin akan segera muncul." Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari master pengrajin dalam membuat harta karun sejati akhirnya tiba. Ribuan kesatria alam semesta muncul dalam jumlah besar. "Lautan terpencil Luofeng," kata kesatria kepompong. "Master pengrajin akan segera muncul." "Lautan terpencil Luofeng." Kesatria kepompong pergi ke kediaman Luofeng untuk mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Sementara itu, di wilayah rahasia Yinfa, sebuah kapal planet alam semesta melaju melintasi ruang angkasa. Tubuh asli bumi Luofeng duduk di dalamnya, dan di sampingnya tubuh lautan terpencil muncul. Sebelumnya, untuk menangkal pukulan yang dilakukan master pengrajin kepada binatang bertanduk emas, tubuh lautan terpencil telah melengkapi tubuh dewa binatang bertanduk emas dengan lebih banyak kekuatan, sehingga menggunakan semua kekuatan dewanya. Akibatnya dia dimusnahkan. Secara alami, tubuh lautan terpencil lain akan terbentuk. "Di mana itu? Tubuh binatang bertanduk emasku. Kemana perginya? Biasanya saya bisa terhubung dengan tubuh binatang bertanduk emasku melalui kesadaran kita. Tapi sekarang saya tidak bisa merasakan lokasinya." Luofeng bergumam kaget. Dia tercengang. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di bintang asli, kedua tubuh itu bisa merasakan keberadaan satu sama lain. "Kemana perginya tubuh binatang bertanduk emas?" Luofeng bertanya-tanya dengan keras. "Tanah ekstremis, di mana ditemukannya di alam semesta ini?" Luofeng menjadi semakin gelisah. Scene berganti. Melewati pusaran air raksasa itu, binatang bertanduk emas tiba-tiba menemukan dirinya berada di tengah-tengah langit berbintang. Dia melihat sekeliling, merasa bingung. "Tempat ini, di mana saya?" Binatang bertanduk emas melihat ke kejauhan. Di langit cerah berbintang, melihat jauh ada tingkat bintang dan tingkat penjelajah bintang. Dia bahkan bisa melihat bintang merah raksasa. Tapi tubuh binatang bertanduk emas sangat menyadari bahwa tempat ini sama sekali tidak biasa. Dia tidak bisa merasakan riak luar angkasa. Dia juga tidak bisa merasakan negara dewa atau alam semesta virtual. Bagaimana ini mungkin? Di mana riak ruang angkasa? Binatang bertanduk emas mengeluarkan geraman rendah. Saat ditangguhkan di udara, dia mempelajari sekelilingnya. Tidak ada ruang yang disegel. Jadi kemana semua riak ruang itu menghilang? Saya juga tidak dapat merasakan alam semesta virtual. Dan saya tidak dapat merasakan negara dewaku. Saya juga tidak dapat terhubung ke alam semesta virtual ketika saya berada di bintang asli. Dan ini tempat kedua di seluruh alam semesta yang tidak dapat terhubung ke alam semesta virtual. Binatang bertanduk emas mengamati sekelilingnya. Dia cukup sadar akan kemampuan alam semesta virtual dan tempat yang bisa memutuskan semua kontak dengan alam semesta virtual tentunya bukan alam biasa. Bagaimana dengan pusaran air luar angkasa? Binatang bertanduk emas melihat sekeliling. Dia telah tiba di sini segera setelah melangkah melalui pusaran air luar angkasa itu. Setelah itu, pusaran air ruang angkasa menghilang. Mengapa itu menghilang? Mungkinkah
bahwa pusaran air luar angkasa di bintang pengrajin dapat ditransmisikan ke berbagai tempat secara acak. Luo Feng bingung. Saat ini tubuh Mosa Luo Feng muncul di udara, sementara tubuh binatang bertanduk emas bersembunyi di dalam cincin dunia. Tanah ekstremis ini, rahasia apa yang dimilikinya? Mengapa saya tidak melihat bentuk bahaya apapun di sini? Luo Feng mengamati sekelilingnya, tetapi karena dia tidak merasakan negara dewanya, tidak mungkin dia bisa memanfaatkan transportasi negara dewa. Guru tamu gunung yang duduk, apa yang dia rencanakan untukku? Luo Feng bertanya-tanya. Dulu, ketika aku mencari kesatria hijau dan kesatria ungu, akhirnya aku dikirim ke neraka es. Tenang Luo Feng, jika bukan karena Master Serigala Langit, saya khawatir saya akan berada di sana untuk waktu yang lama. Saya harus membunuh sejumlah besar makhluk hebat di neraka es agar bisa keluar hidup-hidup. Apakah ini seperti motif saat itu? Luo Feng hanya bisa berspekulasi. Bagaimana dengan kali ini? Apa motifnya kali ini? Jika bukan karena Master Serigala Langit dan pemimpin kota Primal Chaos, aku akan terperangkap di neraka es untuk waktu yang sangat lama. Luo Feng menatap langit berbintang yang luas. Di tanah ekstremis yang misterius ini, saya tidak bisa merasakan negara dewaku atau alam semesta virtual. Saya bahkan tidak bisa menentukan koordinat alam semesta. Tidak mungkin saya bisa mencari bantuan. Dan jika tubuh dewaku habis, saya tidak bisa pergi ke lautan terpencil untuk mengisi ulang. Saat aku gagal, armor forceku, sungai 9 harimau, dan sabsi wuku akan hilang. Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak perlu khawatir lagi, terlepas dari apa yang dipikirkan tamu gunung yang duduk. Dia sedang melatihku, dan saya telah meningkatkan kemampuanku dengan sangat cepat. Semua berkat dia. Luo Feng tidak berspekulasi lagi. Siu, segera dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia terus melaju dan segera mencapai kecepatan cahaya. Mata Luo Feng terbelalak. Saya telah mencapai kecepatan cahaya. Tidak, saya mulai melebihi kecepatan cahaya. Mengapa saya masih belum memasuki alam semesta gelap? Sementara dalam bentuk cahaya, Luo Feng tercengang. Tempat apa ini? Apakah ini benar-benar alam semesta asli? Mungkinkah ada alam semesta lain yang mirip dengan alam semesta asli? Dia tidak bisa merasakan negara dewanya, dan dia juga tidak bisa memasuki alam semesta yang gelap dan mencapai kecepatan yang lebih cepat dari cahaya, dan tidak ada riak angkasa. Di mana sebenarnya saya? Luo Feng masih terbang dengan kecepatan tinggi melalui ruang angkasa. Dia melihat sekeliling pada semua bintang yang bersinar. Tunggu, ini tidak terasa benar. Aku sudah lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan aku seharusnya hanya bisa melihat bagian depan, kata Luo Feng. Dia menoleh ke belakang, dan dia masih bisa melihat pemandangan itu dengan jelas, yang membuatnya bingung. Dia meresap ke dalam kekuatan dewanya dan merasakan kecepatan cahaya. Aku bergerak terlalu cepat. Jadi kecepatan cahaya di tanah ekstremis berbeda dengan di alam semesta asli, kata Luo Feng. Kecepatan cahaya di alam semesta asli adalah 186.000 mil per detik, sedangkan kecepatan cahaya di tanah ekstremis 100 kali lebih cepat. Kecepatan kekuatan dewa. Luo Feng mengerutkan kening. Siu, seberkas kekuatan dewa menyebar, yang membuat Luo Feng berseru. Kekuatan dewa tercepat adalah 186.000 mil per detik di alam semesta asli, tapi kecepatan cahaya di tanah ekstremis adalah 18 juta mil per detik. Siu. Luo Feng berakselerasi dan terbang melintasi langit. Kecepatan cahaya 2 kali lipat di alam semesta asli, 3 kali kecepatan cahaya di alam semesta asli. Dia terus berakselerasi. Luo Feng terus melaju kencang, dan tekanan pada tubuh dewanya terus melonjak. Tubuh Mosa 100 kali lebih kuat dari Kaisar Puncak biasa, dan dia mampu menahan tekanan. 100 kali kecepatan cahaya di alam semesta asli. Aku tidak bisa mempercepat lagi. Tiba-tiba, pemandangan di belakangnya menjadi gelap, dan Luo Feng hanya bisa melihat langit berbintang di depannya.
Aku tidak memasuki dunia gelap, bahkan setelah mencapai batas kecepatan. Sepertinya tidak ada alam semesta gelap di tanah ekstremis. Luo Feng bingung. Mari kita lihat tanah seperti apa tanah ekstremis itu. Dia terus terbang 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya di alam semesta asli. Scene berganti. Di dalam negara Dewa Luo Feng, lautan terpencil berputar dan Luo Feng duduk di alun-alun di depan negara dewanya. Meskipun saya terjebak di tanah ekstremis, setidaknya saya mendapatkan logam hitam keempat dari manual 9 volume. Luo Feng tersenyum. Saya telah memperoleh 7 jilid pertama dari manual 9 volume. Mungkin logam hitam terakhir bisa memberiku 2 jilid terakhir. Saya akan mulai berlatih sekarang. Dan tubuh bumi memulai jilid ke-6 dari manual 9 volume. Sementara itu di tempat lain, tubuh Mosa terus terbang, bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya di alam semesta asli saat binatang bertanduk emas di dalam cincin dunia mulai berlatih volume ke-6 dari manual 9 volume. Bahkan jika dia gagal menyelesaikan volume ke-6 dan tubuhnya berubah menjadi abu, tubuh Dewa Luo Feng cukup kuat untuk menjadi abadi. Tubuhnya dapat dipulihkan selama masih tersisa sebagian. Abunya akan dikumpulkan, yang berarti dia bisa mempraktikkan manual 9 volume di tanah ekstremis tanpa harus khawatir tentang kegagalan. Dia terus terbang dengan kecepatan yang sama selama lebih dari setahun dan akhirnya terbang ke sebuah galaksi. Luo Feng berseru, "Satu bintang adalah Kyo, satu kuning dan putih, dan satu berwarna pelangi." Ketika dia mencapai pusat galaksi, sebuah suara kuno keluar dari bintang kuning dan itu mencapai lingkungan Luo Feng beberapa detik kemudian. "Ada penyusup dari ras lain di tanah ekstremis. Kita sudah lama sendirian, kesatria pedang iblis," jawab suara jahat dari bintang berwarna pelangi. "Kami belum pernah melihat ras lain selama lebih dari 60.000 era," kata suara dingin dari bintang Kyo. Luo Feng merasa terganggu sejak kekuatan dewa yang tak terlihat menembus Luo Feng sebagai serangan jiwa, tetapi tubuh Mosa tidak takut dengan serangan jiwa. "Dia adalah bentuk kehidupan energi dan dia tidak takut dengan jiwa," suara jahat itu bergema di langit. "Biarkan aku menghancurkannya," kata suara dingin itu. "Giliranku," kata suara tua itu. Luo Feng melihat ke kejauhan. Ada 3 makhluk terbang keluar dari bintang-bintang. Mereka mencapai kecepatan yang 100 kali kecepatan cahaya, berlari menuju Luo Feng. "Tubuh Mosaku tidak pandai berkelahi," kata Luo Feng. Segera seekor binatang bertanduk emas sepanjang 3 kaki melayang di langit dengan sayap terbuka dan tubuh Mosa pergi ke cincin dunia. "Oh, binatang luar angkasa," kata salah satu dari 3 makhluk. "Seekor binatang bertanduk emas," kata yang lain. "Ini jauh lebih baik." Makhluk hijau itu memiliki suara yang apatis namun penuh dengan agresi. Binatang bertanduk emas melayang di langit dan mengenali ketiga kesatria alam semesta. Mereka adalah penguasa alam semesta terkenal yang telah lenyap dari alam semesta sejak lama. Mereka adalah kesatria pedang iblis, kesatria Cetian, dan pemimpin gerombolan bulu gelap. Suara binatang bertanduk emas bergema di langit. "Kesatria pedang iblis, kesatria Cetian, dan pemimpin gerombolan bulu gelap. Aku tidak percaya kalian bertiga masih hidup." Mereka melambat dan berhenti di daerah yang jaraknya puluhan ribu mil dari Luo Feng ketika makhluk agung itu terkejut. "Seseorang masih mengingat kita," kata kesatria Cetian. "Kami tidak dilupakan," kata pemimpin gerombolan bulu gelap pada saat yang sama. Kesatria pedang iblis menatap ke arah binatang bertanduk emas dengan acuh-acuh dan bertanya, "Beritahu kami sekarang, apa yang terjadi selama 200.000 era terakhir?" Kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap juga menatap binatang bertanduk emas. "Kesatria pedang iblis," geram binatang bertanduk emas, "kamu berbicara seolah-olah memerintah seorang budak. Aku tidak suka caramu berbicara. Meskipun aku berempati denganmu,
dan aku bersedia memberitahumu apa yang terjadi. Caramu berbicara membuatku kecewa." "Sialan kamu!" Mata ksatria pedang iblis berkilau dingin. "Jika kamu tidak ingin berbicara, maka aku akan mengungkapkan kebenaran darimu." Tubuh dewanya mulai terbakar. Garis cahaya giok melesat di langit dan menyerang binatang bertanduk emas. Luofeng tidak menyangka ksatria pedang iblis begitu marah. Dia akan dengan senang hati menjawabnya jika ksatria pedang iblis bertanya dengan baik. "Serang!" Ksatria Zetian berkata dan langsung membanting Luofeng dengan tongkat yang panjangnya 6.000 mil. Hahaha. Pemimpin gerombolan bulu gelap tertawa terbahak-bahak dan suaranya menembus tubuh binatang bertanduk emas. Meskipun kemauan dan kesadaran Luofeng berada di level kesatria alam semesta, dia masih terpengaruh. Binatang bertanduk emas mulai membakar tubuh dewanya dan dia mengunjang sayapnya untuk mencoba menghindari pedangnya. Pedang itu menebas ke arah binatang bertanduk emas. Tongkat itu mengenai kepala binatang bertanduk emas. Kesatria pedang iblis dan kesatria Zetian bekerja satu sama lain dengan sempurna, dan pemimpin gerombolan bulu gelap mempengaruhi pikiran dan kemauan Luofeng terus-menerus. Binatang bertanduk emas itu lebih lemah dari kesatria alam semesta itu, dan tubuh dewanya masih terluka karena pertemuannya di Gunung Pengrajin. Dia hanya bisa berdiri di sana dan dipukuli oleh mereka. "Sayapnya adalah harta karun sejati!" Kesatria Zetian berteriak. "Dan dia mengenakan baju besi harta karun sejati juga!" tambah pemimpin gerombolan bulu gelap. "Dia mampu menahan semua serangan dari kita. Dia pasti mengenakan baju besi harta karun sejati. Bunuh dia!" "Perisi harta karun sejati adalah milikku, dan kau dapat memiliki yang lain," kata ksatria pedang iblis dingin. Baik kesatria Zetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap sedikit marah, tetapi mereka tahu bahwa kesatria pedang iblis lebih kuat dari mereka. Selain itu, mereka masih belum menemukan cara untuk keluar dari tanah ekstremis. Kesatria Zetian dan pemimpin gerombolan bulu gelap mengangguk. "Oke," kata kesatria Zetian. "Oke," kata pemimpin gerombolan bulu gelap setuju. "Binatang bertanduk emas, kami tidak peduli apa yang terjadi di luar. Kami menginginkan harta sejatimu." Kemudian kesatria pedang iblis memandang binatang bertanduk emas dan berkata, "Matilah!" Mengaum. Tiba-tiba air emas yang tak ada habisnya menyebar dan menyelimuti langit seluas puluhan juta mil persegi. 9 binatang aneh berenang di air dan binatang bertanduk emas berdiri di tengahnya. Pemimpin gerombolan bulu gelap, kesatria Zetian, dan kesatria pedang iblis semuanya terkejut. "Harta sejati tipe domain," kata mereka bersama. "Menginginkan harta sejatiku ya," kata binatang bertanduk emas. Di bawah tekanan sungai emas, 3 kesatria alam semesta tidak bisa begitu banyak menyentuh binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas memelototi mereka marah. "Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu." Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham